Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, narasumber kita, Kak Vanessa Lailatul Nurrohmah yang sudah hadir, dan Kak Sia Datur Rizkiah, perwakilan Trust Control Community. Yang kami hormati, Ko Winarti Tanto, selaku founder PSS. Yang kami hormati, Kak Nurul Fatimah, selaku manajer eksekutif PSS. Yang kami hormati, Kak Muhammad Faris Afif Putra, selaku ketua komunitas PSS. Serta yang berbahagia, para tamu undangan dan peserta webinar yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara maya pada acara webinar hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa untuk mengikuti acara webinar yang bertemakan mengatasi krisis sampah plastik dengan solusi berbasis inovasi. Bersama saya, Iin Rahmatul Marfuah, sebagai pemandu acara pada hari ini. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan tata tertib webinar terlebih dahulu. Yang pertama, mematikan mic selama acara berlangsung, kecuali saat sesi sharing dan diskusi. Kedua, menyalakan video sebagai bentuk rasa menghormati dan menghargai pemateri. Ketiga, dilarang mencoret-coret PPT dan materi yang sedang disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian kegiatan webinar online hari ini. 1. Pembukaan, seperti halnya yang telah kita lakukan tadi. 2. Sambutan dari perwakilan PSS. 3. Penyampaian materi dari Kak Vanessa. 4. Ada penyampaian materi oleh Kak Sia Datur Rizkiah. 5. Sharing dan tanya jawab bersama narasumber. Kemudian closing statement dan penutupan. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kak Faris selaku Ketua Komunitas Peduli Sungai Surabaya. Kepada Kak Faris dipersilahkan. Halo, cek Pak. Suara aku kedengeran nggak nih? Cek. Halo. Oke. Halo, terdengar Kak. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di hari Minggu ya, weekend. Masih waktu-waktu libur gini biasanya dipakai nyantai buat jalan-jalan, tapi teman-teman di sini hadir buat menyimak gitu materi yang mungkin untuk keseharian kita tuh terlihat sepele itu, tapi dalam jangka waktu panjang nantinya kita tanpa kita sadari itu akan menjadi sebuah hal yang perlu sekali untuk diperhatikan, yaitu sampah plastik tadi. Harapannya nanti setelah mendapatkan materi dari narasumber, teman-teman bisa ada diskusi dengan narasumber mungkin, dan dari hasil diskusi itu mungkin bisa dibawa ke keseharian, bisa dibawa ke kebiasaan teman-teman juga dalam menjalani hari-hari, seperti mungkin yang biasanya ketika beli minum atau butuh minuman itu harus beli botol terus botolnya dibuang, berubah menjadi kemana-mana bawa botol tumbler dan sebagainya. Oke, mungkin singkat gitu aja dari aku. Terima kasih dan selamat pagi. Oke, terima kasih atas sambutannya Kak Faris. Selanjutnya langsung saja kita pada memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah kita. Sebelum memulai pemaparan materi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir pada webinar hari ini. Untuk narasumber pertama kita ada Kak Vanessa Lailatul Nurrohmah. Halo Kak Vanessa. Belum terdengar Kak. Cek. Halo, terdengar nggak? Masih belum ya? Udah terdengar? Sudah terdengar Kak. Halo semuanya. Sorry ada kendala. Selamat pagi Kak Iin. Oke, selamat pagi. Supaya kita lebih dekat nih, manggilnya gimana Kak Vanessa atau gimana nih Kak? Kak Vanessa boleh, Kak Fani juga boleh. Oh, Kak Fani saja ya, biar lebih Ya. singkat gitu. Oke, kabarnya bagaimana hari ini Kak Fani?
Alhamdulillah baik-baik aja. Tadi di sini agak mendung dikit sih, cuman sekarang udah mulai panas nih. Kalau di Surabaya gimana? Kak In di mana ini? Di Surabaya, Kak. Oh ya, panas. Ya, begitu, Kak. Seperti biasa. Oke, materi akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Kak Vanessa. Beliau ini merupakan praktisi komunikasi lingkungan dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Trunajaya jurusan Ilmu Komunikasi. Kak Vanessa telah banyak berkontribusi pada bidang project manager, event planner, public relation, dan berbagai bentuk strategi perencanaan. Kemudian beliau juga tertarik pada bidang pendidikan, lingkungan, dan kemanusiaan. Selanjutnya, langsung saja kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Vanessa. Kepada teman orator mungkin bisa dibantu untuk share screen materinya. Oke, suara aku udah terdengar kah teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Oke, terima kasih Kak Iin. Mungkin aku ambil alih ya untuk materi kali ini. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat menjalani hari ini dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya karena mungkin ini hari Minggu teman-teman harusnya uh, keluar atau kemana, tapi teman-teman untuk memilih untuk ikut webinar dan semoga harapan saya webinar ini banyak memberi manfaat juga bagi teman-teman dalam isu-isu lingkungan yang harusnya kita pelajari bersama. Nah, di sini sesuai di flyer yang udah di-share, kita akan bahas mengenai mengatasi krisis sampah plastik, yaitu solusi berbasis inovasi. Dan saya akan menjelaskan mengenai tantangan, permasalahan, dan solusi inovatifnya. Next. Oke, mungkin kita kenalan dulu lagi ya, walaupun tadi udah dijelasin sama Kak Iin, mungkin biar lebih deket lagi. Kenalin semuanya, aku Vanessa Lailatul Rohmah. Aku sekarang kuliah, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura, sekarang semester 6 dan aku punya minat di bidang komunikasi lingkungan, project management, dan public relation. Juga aku sempat berpengalaman sebagai relawan PMI Palang Merah Indonesia lebih dari 3 tahun dan sering juga menghandle project-project di berbagai sektor. Buat teman-teman yang kepoin aku, mungkin kita mau connect via Instagram maupun LinkedIn sudah ada di Instagram aku @vanessa_lnrh dan di LinkedIn-nya langsung aja cari, kalau males ngetik HTTPS ini langsung aja cari Vanessa Lailatul Rahman, nanti udah muncul. Oke, terima kasih. Next. Oke, kita akan bahas langsung ini. The hot gossip on plastic trash. Sebenarnya apa sih sampah plastik itu dan kenapa ini kok jadi perbincangan yang sangat-sangat ramai. Isu-isu lingkungan ini akan menimbulkan banyak sekali dampak ya. Dan kita lihat di sini, komposisi sampah berdasarkan jenis sampah. Yang terbanyak di 41,11% itu ada di sisa makanan dan nomor kedua sampah terbanyak itu ada di plastik sebesar 18, sekian. Nah, kita tahu bahwa ternyata sampah plastik ini juga banyak banget. Dia nomor kedua setelah sisa makanan. Kalau sisa makanan kan dia sifatnya organik dan mudah diuraikan. Tapi gimana kalau dengan sampah plastik? Padahal kan kalau kita tahu ya, sampah plastik ini kan sampah yang sulit diuraikan karena sifatnya itu sintetis seperti itu. Dan di sini juga terlihat ada timbulan sampahnya. Kita lihat datanya, kalau di sini yang paling banyak itu timbulan sampah itu dari Jawa Timur, teman-teman. Wah, ini teman-teman yang ada di Jawa Timur, saya juga ternyata Jawa Timur ini menyumbang sampah paling banyak
timbulan sampahnya dihasilkan per tahunnya. Coba kita bayangkan, mungkin tahun sekarang oke, tapi bagaimana dengan 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan? Apakah timbulan sampah ini akan bisa diselesaikan? Apakah timbulan sampah ini bisa diolah? Apakah semua sampah itu bisa didaur ulang? Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Bagaimana sih cara kita untuk biar sampah-sampah ini bisa diorganisasi, bisa diorganize, bisa didaur ulang, bisa diolah seperti itu. Next. Nah, ini media online Gen Z. Kalau teman-teman aku sendiri, kalau baca berita tuh males di berita portal-portal berita Google. Jadi aku bacanya lewat Vokatif, kalau apa masuk di timeline Instagram. Nah, biasanya berita-berita Gen Z tuh suka lihat beritanya tuh di Instagram. Termasuk saya juga. Kita tahu di sini Mei 2023 sudah dibersihkan Pandawara Group, tapi pantai ini kembali kotor. Ini sungguh miris ya. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang ada di pesisir pantainya aja. Tapi kita juga bisa melihat nih, sebenarnya sampah-sampah yang ada di pantai ini berasal dari mana. Kita nggak bisa nyalahin SDM rendah. Saya baca komen-komennya nih cukup sakit hati juga, karena kenapa sih orang-orang kok malah menjurusnya aku langsung ke orang-orang yang di sekitar pantai. Tapi pernah nggak mikir kalau di sekitar pantai itu ada limbah-limbah dari pabrik-pabrik. Nah, pabrik-pabrik yang buang sampah, yang buang limbah itu ke pantai, dan itu akan berakhirnya itu akan di pesisir itu sendiri, di pantainya. Coba kita bayangin gimana kalau semua lapisan masyarakat itu buang sampah ke pantai. Padahal kita tahu pabrik itu seharusnya kan punya AMDAL ya, analisis dampak lingkungan, di mana pabrik itu harus bisa mengolah limbahnya sendiri. Tapi mirisnya sekali lagi, eh, orang-orang yang perusahaan ini buang sampah sembarangan, buang limbah di pantai, dan ini kiriman teman-teman. Sampah-sampah ini tuh sebenarnya kiriman dari tempat-tempat lain, dan bukan hanya dari pesisir, orang di pesisir itu aja. Nah, selanjutnya di gambar ini ya, wanita ini merasa kesal ya, belanja sampai 200.000 kok nggak dikasih kantong plastik gitu. Kita tahu ya teman-teman, mungkin di beberapa tempat kantong plastik itu sudah tidak disediakan, kayak di Indomaret, Alfamaret, kayak di toko-toko supermarket gitu, beberapa sudah tidak bisa memakai kantong plastik. Nah, tapi ini permasalahan mindset orang Indonesia. Saya udah bayar mahal-mahal kok nggak dikasih kantong sih? Emang saya bisa bawa barang sebanyak ini? Nah, itu yang jadi persoalan lagi. Mindset orang, mindset manusia yang menganggap semua itu harus bisa dibeli. Karena kita mikirnya semua itu harus cepat, instan, efisien, dan tepat guna. Tapi kita nggak mikir nih dampak yang akan ditimbulkan kalau kita mikir, ih udah beli kantong plastik aja, ih udah cuman 200 perak, buat apa sih gitu 200 perak. Nah, pikiran-pikiran seperti itu yang bikin kita ini semakin bisa menimbun sampah itu sendiri. Oke, next. Oke, ini fun fact ya, fun fact tentang sampah plastik. Jadi sekitar 5-13 juta ton plastik atau sekitar 1,5-4% dari produksi plastik global itu berakhir pada lautan setiap tahun. Coba bayangin teman-teman, saya tadi juga baca bahwa 80% sampah plastik yang ada di dunia itu berakhirnya tuh di lautan. Bayangin gimana hewan yang ada di laut, mamalia laut, biota laut yang ada di bawah, yang ada di laut, mereka itu sesak dengan penuh sampahnya itu. Dan
sesuai dengan Konferensi Laut PBB tahun 2017 itu menyatakan bahwa limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 10.000 mamalia laut, dan biota laut lainnya. Coba kita bayangin nasib-nasib ikan-ikan yang ada di sana, mungkin ada Nemo, ada Dory yang ada di sana. Kan kasihan kan? Kita sendiri kalau kita dibuangin sampah gitu, pasti jengkel, pasti kesel. Dan mereka gimana dengan hewan-hewan itu yang tidak mempunyai akal pikiran seperti kita, seperti manusia? Mereka gimana mau ngebersihinnya kan kalau nggak kita yang ngerawat gitu. Dan timbulan sampah yang dihasilkan plastik itu sulit untuk terdekomposisi dengan baik karena berasal dari bahan anorganik itu tadi, yaitu kita sudah tahu ya, bahwa sampah plastik ini sulit banget buat diurai karena ya sifatnya itu bukan organik. Dan selanjutnya juga ada Sungai Berantas, Serayu, Progo, dan Solo tercatat sebagai salah satu dari 20 sungai yang banyak membawa dan penyumbang sampah global setiap tahunnya sekitar 67%. Wah, 67% setiap tahun itu lebih dari setengahnya ya. Jadi ini sungai-sungai yang ada di Indonesia, ini tuh ternyata membawa menyumbang sampah global setiap tahunnya. Ini miris sekali teman-teman karena uh, kita nggak usah bicara global dulu. Kita mungkin bicara di sekitar lingkungan kita. Coba teman-teman lihat di sungai sekitaran teman-teman gimana kondisinya, gimana keadaannya sekarang. Apakah sampah-sampah itu masih ada ataukah sudah berkurang atau bahkan tidak ada? Kalau tidak ada lebih bagus. Tapi gimana kalau sampah itu ternyata itu membawa sungai itu menyumbang sampah setiap tahunnya sekitar 67%. Nah, ini yang jadi persoalan dan tantangan yang harus kita bahas ya di sini. Dan orang Indonesia nih, kita ngerosting diri kita sendiri nih. Kebiasaan orang Indonesia itu nimbun plastik ya memang. Beli di ini bawa bawa kantong plastik, beli ini bawa kantong plastik. Dan udah kantong plastiknya disimpan aja di rumah, ditumpuk di biasanya dilipet gitu, habis itu udah dimasukin kresek lagi, udah itu nanti sampai berpuluh-puluh tahun, sampai selamanya itu nggak akan pindah pun cuma satu dua, nggak bisa pindah semua. Nah, ini yang jadi persoalan. Uh, Kenapa sebenarnya orang-orang ini suka banget nimbun plastik, sampah-sampah yang ada di luaran sana? Kenapa nggak kita coba bawa tas sendiri gitu kan? Dan nih buat cewek-cewek mungkin ya, kalian mungkin pakai skincare, pakai make up. Nah, wadah-wadah yang kalian pakai itu juga dari plastik, walaupun sebagian mungkin ada yang pakai kaca ya. Tapi ada juga yang sebagian itu pakai skincare yang wadahnya itu plastik. Nah, bekas-bekas wadahnya gimana sih cara mengolahnya biar wadah itu tuh bisa didaur ulang? Itu akan kita bahas nanti ya. Terus apa sih yang sebenarnya what should we do, yang sebenarnya harus kita lakukan, yang sebenarnya harus kita lakukan nih ya, biar sampah plastik ini bisa ada solusinya, bisa ada perbaikan gitu. Nah, karena apa? Sinergitas dari pihak, dari si punya yang kepentingan nih, pemerintah, organisasi-organisasi besar, dan masyarakat Indonesia, itu belum ada sinergitas yang baik. Kita tahu, mungkin pemerintah udah bikin infrastruktur bank sampah, TPS R3, tapi kalau masyarakatnya tidak bisa memilih atau memilah sampah itu sendiri, ya gimana? Pemerintah udah ngasih nih infrastruktur, bla 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 bla, tapi masyarakatnya masih suka nimbun sampah plastik, masih suka beli barang yang tidak reusable, tidak bisa digunakan kembali. Nah, itu kan jadi sulit. Kita tidak bisa menimbang mana yang
mana yang benar dan mana yang salah. Jadi sinergitas antara pemangku kepentingan dan masyarakat itu harus lebih ditingkatkan karena kalau kita tidak punya pemahaman yang sama, kalau kita tidak punya pemahaman untuk oh iya aku nih kan juga manusia, aku juga harus menjaga bumi dan pemerintah juga udah ngasih infrastruktur, aksesibilitas. Tapi kok kenapa ya kok kita tuh tidak menggunakan dengan baik? Nah, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Next. Nah, ini ada pengelolaan sampah plastik. Oke, aku menyimpulkan ada beberapa cara untuk pengelolaan sampah plastik, yaitu ada rating, reduce, reuse, recycle, and repair. Di mana 5R ini akan membantu, mungkin kita udah sering denger ya kalau reduce, reuse, recycle. Kita akan sering banget denger 3R, 3R, 3R. Tapi apakah kita udah melakukan gitu kan? Rating, reduce, pencegahan dan pengurangan. Dan ini tuh berupa penekanan atau tindakan pencegahan dan pengurangan dari kita sendiri untuk mengurangi. Kita sebelum berangkat nge-mall nih biasanya, atau kita sebelum berangkat kemana gitu deh. Kalian rating, coba kalian pencegahan, kalian bikin to-do list. Hari ini aku mau ngapain ya? Hari ini aku mau kemana aja? Hari ini apa aja yang harus aku beli? Hari ini kita mau shopping kah atau mau cuman lihat-lihat kah ya? Kita pencegahannya itu sebelum kita melakukan hal sesuatu. Kalau emang kita mau belanja kebutuhan saat itu, kita mau misal kayak grocery shopping setiap bulan, ya udah reduce-nya kita bawa bag sendiri, kita bawa reusable bag sendiri. Itu kan rating dan reduce. Gimana soal reuse, recycle, dan repair? Nah, reuse, recycle, dan repair ini menerapkan lebih ke sirkular ekonominya dengan mendaur ulang, sehingga barang itu tuh punya nilai yang tinggi, daya gunanya itu tinggi, dan peranan bank sampah juga peranan masyarakat untuk bisa ikut serta dalam mengurangi sampah itu juga perlu. Karena apa? Kita nggak cukup nih. Kita udah reuse, recycle, repair, rating, reduce, semuanya dilakukan. Tapi pemerintahnya nggak ngasih infrastruktur yang baik, aksesibilitas, itu juga sulit. Dan fun fact lagi teman-teman, ternyata untuk pengelolaan sampah, jadi di dalam negara berkembang, pengelolaan sampahnya itu dananya itu jauh lebih tinggi daripada di negara-negara maju. Orang di negara maju untuk pengelolaan sampah plastik atau sampah apapun itu cuman mungkin hanya perlu $100.000, tapi ketika itu berada di negara berkembang, pengelolaan sampah itu meningkat 100% lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di negara maju. Nah, seperti itu. Jadi, memang kalau tidak ada sinergitas antara peran masyarakat dan juga pemerintah, itu juga sulit sekali. Tentang reuse, recycle, dan repair ini, kita bisa bikin pengolahan seperti EcoBrick, juga mendaur ulang sampah. Kita kan juga sering tanya ya, kita sering lihat orang ini mendaur ulang sampah, dan bahkan ada juga TPS itu ya udah kita buang sampah, diangkut sama mereka, dipindah ke TPS. Nah, sebenarnya ini pengelolaan sampah atau pemindahan sampah gitu. Apakah cuman sampah kita ini cuman dipindah aja di tempat lain atau dikelola dengan baik? Nah, itu yang menjadi tanda tanya besar bagi TPS-TPS yang tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya ini juga ada treatment. Treatment ini lebih ke mengolah limbah itu menjadi produk baru atau energi. Nah, treatment ini mungkin memerlukan alat-alat atau alat bantu lainnya yang bisa merubah sampah-sampah itu menjadi sampah-sampah jadi barang yang mempunyai daya guna tinggi. Jadi kalau orang-orang mungkin
dari kita sendiri kalau treatment itu harus punya istilahnya dana, modal, dan alat-alat yang lain. Jadi biar kita bisa mengubah sampah itu menjadi energi yang terbarukan. Nah, untuk terakhir ini ada disposal itu seperti penimbunan akhir. Nah, jika jadi alur pengelolaan sampah itu sebenarnya dari mulai kita buang sampah, kita sampahnya ini dipilah antara organik dan anorganik ataupun ada B3 nanti. Nah, setelah dipilah nanti sama kita tuh dibawa ke bank sampah. Di bank sampah diolah. Kalau udah ketika sampah itu tidak bisa diolah kembali, ketika sampah itu tidak bisa didaur ulang, maka jalan terakhir yaitu adalah disposal atau penimbunan akhir. Dan di mana disposal ini juga bukan sembarang sembarang dibuang, sembarang ditaruh aja gitu, enggak. Jadi disposal ini ditimbun. Jadi sampah itu digali lubang di tanah. Jadi nanti sampahnya dimasukin dan nanti ditimbun kembali. Kalau kita lihat di TPS, di TPA itu mungkin belum diolah atau bagaimana, dan akhirnya kita sempat lihat kan sampah yang menggunung, dan itu kayak mengganggu pemandangan sekali. Bahkan saya sampai, hah, ini apa gitu? Ternyata tumpukan sampah, ternyata gunungan sampah itu tadi. Nah, itu teman-teman untuk pengelolaan sampah plastiknya. Mungkin next. Nah, ini contoh-contoh inovasi-inovasi yang bisa dilakukan, yang sudah dilakukan, dan mungkin jika teman-teman ini merasa, oh iya ya ternyata sampah plastik ini bisa didaur ulang, ternyata ada sampah plastik yang bisa dijadikan solusi untuk memakai reuse lagi barang-barang tersebut. Dan ini ada botol plastik jadi perahu, terus ada paving block, ini buat rumah ya. Kalau di EcoBrick namanya, EcoBrick itu suatu model ini ya, pengelolaan limbah sampah plastik. Jadi EcoBrick itu botol, teman-teman, botol nanti dia diisi penuh oleh sampahnya sampah plastik, dan itu ada ininya, itu ada aturannya gimana si EcoBrick ini bisa jadi bangunan. Nah, kemarin saya juga pernah sempat dengar ada di salah satu di luar Jawa gitu, sekolahnya tuh dibangun pakai EcoBrick itu tadi. Jadi tuh sampah dimasukin kan di botolnya, itu dimasukin di botolnya sampai penuh, sampai dia itu penuh, akhirnya nanti sampah itu disusun, bisa jadi kursi, bisa jadi meja, bisa jadi gitu tadi sekolah, bahkan sekolah pun bisa dibangun dari EcoBrick. Nah, hal-hal yang seperti itu seharusnya bisa dilanjutkan, dan terus dicanangkan, baik dari lapisan masyarakat manapun, dari atas, dari bawah, semuanya. Mungkin untuk pengelolaan sampah ini bisa lebih disosialisasikan gitu. Dan teman-teman kalau kepo soal EcoBrick nanti bisa dicari gimana cara aturan-aturan membuat EcoBrick. Jadi EcoBrick itu bisa ada aturannya. Jadi ketika EcoBrick itu dipakai itu nggak menimbulkan kecelakaan gitu. Misal kayak kursi kan takutnya jatuh juga ya. Kalau tiba-tiba kursinya jatuh gimana? Kalau kita jatuh kan juga jadi bahaya. Jadi itu ada aturan-aturannya tersendiri untuk bikin EcoBrick itu tadi. Kalau kita kan sering ya bikin kayak kerajinan tas gitu dari plastik. Nah, kayak gitu-gitu juga itu bisa dilanjutkan. Tapi sekarang nih saya udah jarang banget lihat ibu-ibu biasanya. Kalau dulu ibu PKK ya bikin kayak gitu, bikin kerajinan tangan dari plastik ada, tapi mungkin sekarang sulit untuk ditemukan. Dan karena keabaian masyarakat Indonesia ini, saya juga bingung ya,
siapa sih sebenarnya pencetus orang yang dulunya buang sampah ke sungai, sehingga kan nanti orang-orang juga ikut juga, enaknya tuh udah buang aja. Nah, seperti itu. Terus juga persoalan plastik ini tuh tidak ada bahan pengganti plastik. Tidak ada bahan pengganti plastik yang sifatnya seperti plastik dan tapi itu ramah lingkungan. Kalau kita tahu nih, teman-teman pernah pakai ini nggak, sedotan yang dari kertas? Nah, itu kan sifatnya tidak seperti plastik. Dia cepat lembek, dia cepat basah gitu di dalam, jadi cepat lembek dan jadi kayak rasanya dari esnya itu nanti kayak rasa karton karena dia terbuat dari kertas. Nah, juga ada temuan-temuan kayak bikin sedotan dari tepung beras, jadi itu benar-benar bisa dimakan. Nah, itu juga jadi inovasi baru nih, jadi solusi terbaru. Gimana caranya bikin sedotan tapi nggak tapi enak yang bisa dimakan gitu kan. Kan dulu juga ada cup cup kopi gitu ya dari coklat. Nah, seperti itu. Itu juga menjadi inovasi-inovasi baru gimana cara pengelolaan sampahnya. Next, sudah. Oke, let's team up to save our planet. Jadi itu tadi ya, penjelasan saya mengenai tantangan dan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat terdekat kita. Persoalan-persoalan tersebut itu sangat-sangat dekat dengan kita, sangat-sangat ada, sangat nyata, dan mungkin kita sendiri yang melakukan, kita sendiri yang mengabaikan dengan buang sampah sembarangan, dengan memakai plastik yang terlalu banyak, sampah plastik, sehingga itu bikin kita nimbun plastik itu di rumah. Coba teman-teman sekitar sekarang observasi kamarnya itu berapa, ada jumlah plastik berapa ada di kamar kalian. Dan itu tadi, sinergitas antara pemerintah maupun maupun masyarakat, itu emang harus ditinggikan. Karena apa? Yaitu tadi, kalau kita udah kalau si pemerintah udah ngasih infrastruktur, kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya, tapi peran masyarakatnya belum ada. Tapi kita masih nggak mau nih ogah-ogahan. Cuma 200 perak. Kan murah. Kok ribet-ribet bawa bag sendiri gitu. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah persoalan mindset kita gitu. Dan itu semua tidak akan bisa tercapai ketika semua orang itu abai. Ketika pemahaman kita itu nggak satu. Ketika kita itu bilang A, tapi orang lain mikirnya B. Ketika bilang, ini bumi ini udah sakit banget loh, bumi ini udah nggak sehat, kita tuh harus ngejaga bumi. Tapi orang lain mikirnya, enggak biasa aja, bumi nggak kenapa-napa. Nah, itu yang jadi persoalan. Pemikiran-pemikiran yang seperti itu yang akan menimbulkan tidak adanya sinergitas antara dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Untuk next materi dilanjutkan oleh pemateri lain ya. Nanti bisa kita di akhir kita akan tanya-tanya. Ini udah banyak banget nih, kayaknya udah ada 13 orang yang nanya. Nanti kita next atau langsung aku jawab ya? Sorry. Begini Kak, karena pemateri selanjutnya masih ada di perjalanan, jadi kita sharing diskusi dulu bersama teman-teman. Oh ya, dan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand dan open kamera ya, supaya diskusinya itu lebih interaktif lagi. Oke, ini kayaknya udah banyak banget nih di kolom chat. Oke. Dan untuk yang raise hand dan udah on cam nih ada Kak Al Hidayatul ya. Kak Hidayatul, mohon maaf. Silahkan Kak. Saya Dini, izin bertanya.
Sudah? Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini mau bertanya nih untuk Kak Vanessa. Tadi saya juga udah nanya di grup ya, di chat. Sebetulnya di lingkungan itu lebih tepatnya gimana caranya kita bisa mengedukasi warga, keluarga juga ya, supaya nggak buang sampah sembarangan, terus udah memilah sampah dengan baik. Karena kadang di lingkungan tuh masih ada yang bakar sampah, sehingga bukan cuma polusi air, tapi polusi udara juga terjadi gitu. Terus yang kedua, ada nggak UU yang khusus untuk menanggulangi sampah? Kadang kan di lingkungan itu udah ada bank sampah, tapi memang realitanya masih banyak masyarakat yang kurang berminat untuk setor sampahnya gitu. Nah, terus tadi yang ketiga sih bagaimana cara pengolahan sampah yang tepat biar tercipta zero waste. Karena untuk berapa kasus sih di lingkungan saya itu udah bikin eco-brick ya, cuman karena kecapean gunting dan kurangnya alat untuk gunting-gunting plastik itu ya, kekurangan alat itu jadinya banyak yang males ya. Sehingga gimana sih penanggulangannya untuk masyarakat biar bisa manfaatin sampah. Terus yang terakhir ini kan tadi Kak Vanessa bilang sampah berakhir paling banyak ke laut. Kira-kira dampak ekonomi yang terjadi akibat sampah laut itu apa aja? Oke. Kira-kira itu bisa dipahami ya, Kak. Terima kasih. Oke, pertanyaan tadi banyak ya, jadi dari 1 sampai 4 ya. Aduh, sorry. Mungkin yang satu tadi, gimana caranya biar kita itu bisa memberi orang lain itu juga paham atau kesadaran, istilahnya ya, kesadaran dari kita sendiri dan juga masyarakat, begitu ya? Nomor 1 apa? Pertanyaan tadi nomor 1 coba diulangi, sorry. Iya, jadi gimana caranya mengedukasi masyarakat biar bisa memilah sampah dan sebetulnya memilah dan tidak membakar sampah gitu. Kebanyakan mereka tuh plastik, organik juga, bukan cuma organik tapi anorganik juga dibakar. Apalagi di wilayah kampung ya. Itu pas pulang kampung aja masih banyak warga yang bakar sampah gitu. Jadi memang ada yang buang ke sungai, iya, ada yang bakar sampah, iya. Jadi sebetulnya polusi yang ditimbulkan bukan cuma polusi air tapi udara juga gitu. Jadi gimana mengedukasi mereka gitu. Oke, gimana cara mengedukasi masyarakat terkait cara-cara kita untuk menanggulangi sampah, mengurangi sampah, bahkan mengolah sampah itu sendiri. Ini aku jawab, nanti mungkin ada pertanyaan yang sama, karena di kolom komentar udah banyak banget pertanyaan yang mungkin udah ada yang sama, dan mungkin sudah terjawab oleh saya di jawaban saya kali ini. Nanti aku nggak akan bahas lagi ya di kolom-kolom chat yang lain. Nanti soal edukasi, gimana sih cara kita mengedukasi orang-orang di sekitar kita, orang terdekat kita, biar kita tuh sama-sama paham, sama-sama tahu gimana cara memilah sampah, cara mendaur ulang sampah gitu, dan cara mengurangi sampah itu sendiri. Yang pasti satu, kuncinya itu ada di diri masing-masing orang. Karena apa? Kalau kita bilang, gajah itu nggak bisa terbang, gajah itu nggak bisa terbang loh, tapi orang lain mikirnya bisa kok, bisa. Nah, kita terus buat apa? Kita ngomong sampai beribu kali, sampai 100.000 kali, kalau pemahaman antara kita dan orang lain itu tidak sama, sama aja bohong gitu. Kalau kita ngasih pemahaman, ya seperti yang saya jelaskan tadi, bumi ini udah sakit, bumi ini udah nggak baik-baik aja, tapi orang lain mikirnya enggak, bumi biasa aja kok, bumi masih sehat-sehat aja. Nah, pemikiran-pemikiran itu tuh berasal dari dirinya sendiri, pribadinya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol itu. Yang bisa kita kontrol adalah perubahan perilakunya, perubahan dari orang-orang sekitar kita. Bagaimana caranya? Dengan mengedukasi terus-menerus. Kita mungkin capek ya teman-teman,
kita sebagai orang dengan kegiatan lingkungan, kita tuh pasti capek ngasih tahu orang lain. Ternyata, nggak boleh loh buang sampah. Kita tuh harus buang sampah di tempatnya. Kita nggak cukup bilang itu satu kali. Kita nggak cukup cuman hari ini dan kamu berharapnya besok itu sudah orang-orang di sekitar kamu besok itu sudah akan membuang sampah pada tempatnya. Itu tidak akan bisa. Jadi proses waktu itu yang akan merubah seseorang, pasti itu. Karena kegiatan kita yang terus berulang, kegiatan yang terus dilakukan itu juga akan merubah pandangan orang lain ke kita. Misalnya, kita stop buang sampah di sungai, kita udah coba nih pilah-pilah sampah. Di tetangga sebelah kalian nanya, kamu ngapain? Ini aku lagi milah-milah sampah. Yuk coba yuk Bu, kita pilah sampah. Ini tuh ada sampah organik, sampah anorganik, B3. Nah, hal-hal itu mungkin menjenuhkan, tetapi memang tidak bisa. Semua itu perlu waktu, semua itu perlu usaha dan effort pastinya, dan waktu itu tidak cepat. Tidak kalian misal saya sosialisasi hari ini, tapi besok orang lain yang ada di sini udah nggak buang sampah, udah nggak nimbun sampah, udah nggak beli sampah plastik, itu tuh nggak bisa. Dan itulah mengapa adanya pemahaman itu tadi. Pemahaman ya dari mana? Dari kita terus melakukan proses itu berulang. Kita terus apa ya kalau bahasanya ikhtiar ya. Kita bikin itu tuh menjadi sebuah kebiasaan. Nah, menjadi sebuah kebiasaan itu gimana? Yaitu tadi kita harus melakukan terus-menerus mulai dari komunikasi dan sampai kita action dari kitanya sendiri, dan akhirnya itu orang-orang itu akan terinfluence dengan kita. Oh iya ya, ternyata sampah plastik itu berguna jika kita bikin kerajinan-kerajinan. Oh ternyata sampah plastik itu bisa kita buat ini. Nah, itu tadi, itu tuh tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu dan perlu proses yang panjang. Bahkan pemerintah pun udah nyediain bank sampah sebegitu banyaknya, tapi solusi permasalahan sampah plastik ini tidak ada habisnya. Nah, itu jadi contoh pemerintah versus Indonesia, masyarakat Indonesia. Ya jelas kalah pemerintahnya. Kalau masyarakat Indonesianya sendiri tidak mau berubah, gitu. Seperti itu ya, untuk pertanyaan nomor 1. Lebih ke proses waktu dan cara mengedukasinya. Mungkin teman-teman udah sering banyak dan tahu gimana cara mengedukasi yang baik. Dengan melalui sosialisasi, juga perilaku perubahan teman-teman, membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, mengolah sampah dari limbah jadi produk jadi. Mungkin teman-teman udah sering banget menemuin cara-caranya, tapi cara spesifik yang lain yaitu proses, dan hal itu harus berulang, terulang, terus-menerus dilakukan. Nggak cukup. Jadi teman-teman tidak jenuh itu tidak boleh. Dimana ini sudah menyangkut lingkungan yang akan kita nggak tahu nih di 2050 itu kenapa, di 2060 itu kenapa. Nah, seperti itu. Seperti itu untuk nomor 1, mungkin terjawab. Iya. Halo? Iya, Halo, Kak. bagaimana Kak Dini? Ya, Ya memang butuh waktu ya. Bertahun-tahun ya ini. Halo? sorry, sudah terjawab kah? Ya sudah terjawab. Oke, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Ya tadi sih paling undang-undang yang terkait bagaimana gitu. Biar masyarakat lebih aware. Undang-undang. Oke, ini juga akan menjawab pertanyaan lain yang ada di kolom chat ya nanti. Terkait kebijakan pemerintah.
Sebenarnya teman-teman, pemerintah itu udah ngasih kebijakan, udah ngasih undang-undang, bahkan pemerintah itu udah menerapkan undang-undang mengenai regulasi tentang sampah itu sendiri. Kita lihat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah seharusnya itu bisa dikelola di rumah dan juga nanti melalui infrastruktur yang ada dari pemerintah itu juga bisa digunakan. Undang-undang yang sudah dimaksudkan di hal-hal yang sudah dimaksudkan di undang-undang itu tuh semuanya sudah ada, mulai dari sampah rumah tangga, limbah pabrik, dan limbah-limbah yang lainnya itu udah diatur. Teman-teman bisa cek di SIPSN, itu web ya, web sistem pengelolaan sampah nasional, informasi pengelolaan sampah nasional. Teman-teman bisa cari di situ, ada banyak sekali undang-undang yang telah mengatur tentang pengelolaan sampah. Seperti tadi yang saya sebutkan, nomor 18 tahun 2008, sampah rumah tangga ini membahas tentang sampah rumah tangga ya, sampah rumah tangga seperti food waste, dan kita juga sampah plastik juga termasuk sampah rumah tangga. Gimana pengelolaannya? Nah, di pasal 3 ini disebutkan bahwa pengelolaan sampah itu diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, dan lain-lain. Ini tuh sudah ada, kebijakan pemerintah itu sudah dicanangkan, sudah ada, bukan sudah dicanangkan, sudah ada, sudah dibuat. Nah, ini yang jadi persoalan sendiri, undang-undang udah ada, orang-orangnya nggak mau berubah. Fasilitas sudah ada, orang-orangnya nggak mau berubah. Nah, itu kan yang jadi permasalahan. Banyak sekali di sini contoh-contoh undang-undang terkait sampah itu sendiri. Pengelolaan sampah rumah tangga, limbah spesifik, dan juga kebijakan serta strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga itu juga sudah diatur di undang-undang. Tapi sekali lagi, ini yang jadi persoalan, orang-orangnya gitu. Walaupun sebenarnya infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah itu juga masih kurang terkait bank sampah, dan sosialisasi dari pemerintah terkait bank sampah itu saya rasa itu cukup sekali, hanya sekali, udah sekali selesai. Tapi hal itu tuh tidak bisa cukup sekali saja, itu tuh memang harus berulang. Nah, ini juga ada pelaksanaan reduce, reuse, recycle melalui bank sampah. Pemerintah tuh udah menyiapkan ini semua, teman-teman, tapi masyarakat Indonesia belum dapat esensi dari undang-undang itu sendiri gitu. Jadi ini terkait kebijakan, mungkin bisa dicek ya teman-teman yang lain, di SIPSN itu ada di regulasi. Nah, itu dicek, itu sangat banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang sampah. Seperti itu, mungkin terjawab? Ya, sudah terjawab. Ini lagi coba lihat SIPSN-nya. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin yang lain, Kak. Oh, untuk selanjutnya ada yang sudah open cam, yaitu Kak Bobi Mahardika. Silahkan Kak Bobi. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bobi Mahardika Kurniarizky. Izinkan saya bertanya, Kak, bagaimana kita dapat mengintegrasikan teknologi canggih, kebijakan regulasi yang kuat, pendekatan partisipatif dengan masyarakat, dan sumber daya finansial yang mencukupi untuk mengatasi berbagai tantangan yang terkait dengan penanganan sampah plastik. Mungkin Kakak kan sudah menyebutkan tadi bahwasanya sampah plastik terbesar itu berada di laut. Nah, selain di laut, kan juga ada tadi sudah disebutkan dengan Kakak di TPA. Salah satu TPA dengan sampah plastik terbanyak itu yang saya pernah baca, yakni di TPA Pulau Gebang. Nah, itu pertanyaannya, sambil memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu yang panjang, itu bagaimana ya Kak untuk memaksimalkan
hal-hal yang ada terkait di sekitar kita. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, cara memaksimalkan kita udah dikasih infrastruktur yang baik, kita juga udah ada peranan masyarakat di sekitarnya. Gimana cara memaksimalkan hal tersebut ya? Sebenarnya untuk memaksimalkan jadi proses itu akan jadi yang saya sampaikan tadi, proses itu akan berulang dan pastinya inovasi-inovasi yang lain itu juga akan terus berkembang. Jadi ada juga nih, saya nemu sampah plastik itu bisa dijadiin aspal bahan untuk aspal. Nah, itu juga bisa jadi inovasi baru di mana mungkin teman-teman di sini punya komunitas atau tergabung dalam komunitas. Coba kita brainstorming, coba kita pikirin bareng-bareng kira-kira inovasi apa aja yang bisa kita lakukan nih di masa depan untuk mengurangi sampah plastik. Untuk saat ini, setahu saya, yang saya jelaskan tadi, upaya-upaya pengelolaan dengan inovasi-inovasi tersebut, dan itu yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, sekarang untuk memaksimalkan sumber daya yang ada, dilakukan dengan terus-menerus gitu kan, dan juga membuat inovasi baru. Bagaimana caranya? Kalau kita di komunitas ya brainstorming, kita rapat-rapat kecil, kita bahas-bahas kecil, gimana sih caranya biar kita itu punya inovasi terbaru terkait pengelolaan limbah sampah. Dan kita, jadi gini, ketika teman-teman punya komunitas, tergabung dalam komunitas, jangan sampai itu tuh berhenti jadi pro bono, tidak menghasilkan apapun. Jadi usahakan ketika itu berkembang jadi ladang penghasilan juga bagi teman-teman. Teman-teman bisa menghasilkan uang lewat komunitas tersebut dengan cara apa? Menjual dan membeli barang-barang yang bisa didaur ulang dan teman-teman akan mendaur ulang hal tersebut. Mungkin Kak Bobi ini tergabung dalam komunitas? Tidak, Kak. Tidak ya. Nah, sebenarnya kalau seperti saya individu ini lebih ke saya menjaga perilaku saya sendiri terhadap lingkungan. Untuk memaksimalnya, kan kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri, gimana kita mengurangi sampah plastik seperti itu. Dan lebih enaknya sih kalau emang di komunitas, jadi kita punya wadah untuk berekspresi. Untuk memaksimalkannya, yaitu tadi, dengan cara kita menggunakan yang sudah ada, memperbaiki yang sudah ada, dan kita buat program baru, buat inovasi baru, untuk pengelolaan sampah plastiknya itu sendiri. Mungkin seperti itu Kak Bobi. Baik, Kak. Terima kasih banyak atas informasi Sama-sama. dan sharingnya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya mungkin satu lagi ya dari Kak Erika Saputri, dipersilahkan Kak. Halo, bisa terdengar suaranya Kak? Iya, kedengeran tapi kecil banget ya di aku ya. Nanti tolong Kak Iin, siapa tahu kalau suaranya lebih gede, dijelasin pertanyaannya. Atau mungkin kakaknya suaranya agak dikencengin. Ya, ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Saputri. Jadi kalau dari materi yang kakak sampaikan, mungkin masalah sampah tidak pernah terselesaikan. Jadi pertanyaannya, dari tahun 2016 pemerintah pernah merancang kebijakan tentang pengurangan limbah plastik. Nah, tapi kebijakan itu tidak pernah terselesaikan gitu. Masalah plastik masih menjadi masalah utama di Indonesia. Jadi pertanyaannya, jika masalah plastik belum terselesaikan, kenapa pemerintah tidak melarang produksi sampah plastik dari limbah plastik tersebut?
produksi plastik tersebut. Oke, ya betul. Kenapa ketika sampel plastik ini jadi persoalan utama di Indonesia, tapi kok pemerintah kenapa ya nggak stop aja bikin plastik gitu? Tidak bisa. Karena apa? Tidak ada, itu tadi yang saya jelaskan di awal, tidak ada bahan pengganti plastik. Gimana kita tahu plastik itu kan eh, dia bahan utama untuk pembuatan segala macam bentuk material. Jadi plastik itu ada 6 jenis ya. Ada PET, ada PE, ada PT. Nah, itu banyak sekali dan itu sangat berguna. Bukan hanya di sampah-sampah plastik seperti kantong kresek. Kita tahu kalau di wadah makanan gitu ya, kita biasa kalau misal makan di Solaria gitu, kita kan bisa biasa kalau di take away, kita kan dapat wadah makanan nih. Nah, itu juga bahan utamanya dari plastik. Terus sampah ya ini kantong plastik, pembungkus makanan, pembungkus roti, kertas minyak itu juga ada plastiknya, di mana barang-barang ini tidak bisa langsung serta-merta dihilangkan begitu saja. Karena kita belum tahu bahan pengganti plastik yang sifatnya seperti plastik, dia tidak tembus air, dia tahan lama, tapi nggak ada yang ramah lingkungan, kan? Karena sifat dari bahan plastik itu sendiri itu anorganik. Jadi tidak bisa serta-merta kita udah deh hilangin aja plastiknya, nggak bisa. Karena kayak perabotan rumah tangga, kayak misal kita mau bangun rumah gitu kan, pipa yang buat saluran air kita gunakan itu juga pakai plastik. Jadi barang di sekitar kita ini sebenarnya bahan utamanya juga dari plastik. Tapi berbeda ketika plastik itu masuk di tubuh kita, itu bahaya atau enggak, dan juga plastik kalau ditimbun di tanah itu bahaya atau enggak. Sebenarnya juga ada dampak-dampak tersendiri jika plastik itu masuk ke tanah, itu akan menimbulkan zat-zat yang dibawa di plastik itu sendiri, itu akan masuk melalui tanah, itu juga ada dampaknya. Tapi penanggulangannya juga ada cara-cara khusus atau treatment-treatment khusus yang bisa bikin sampah plastik ini ditimbun. Jadi tidak bisa ya serta-merta kita udah nggak usah produksi sampah plastik lagi, karena kita coba lihat barang di sekitar kita, mulai dari wadah makanan, sendok, wadah skincare yang mungkin teman-teman pakai juga, terus mau diwadahin apa? Karena tidak ada bahan penggantinya gitu. Seperti itu. Mungkin terjawab? Udah, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, karena sudah ada 3 tadi ya yang bertanya, mungkin teman-teman yang lain bisa bertanya kepada penyampaian materi kedua nanti. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya, dan untuk teman-teman yang lain yang belum mendapat kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya, mungkin seperti tadi ya, bisa menghubungi Kak Fani tadi melalui Instagram, dan mungkin nanti bisa mengikuti webinar-webinar kita untuk acara selanjutnya. Sebelumnya juga terima kasih kepada Kak Kia atas penyampaian materi serta jawaban-jawaban yang diberikan kepada peserta webinar. Karena sesi penyampaian materi dan tanya jawab dengan kedua narasumber telah selesai, mungkin sekarang kita bisa melakukan sesi dokumentasi ya teman-teman. Oke teman-teman, mohon untuk on cam ya untuk melakukan sesi dokumentasi.
Ayo untuk teman-teman yang belum on cam bisa segera on cam ya. Mungkin untuk teman panitia operator yang lain bisa membantu sesi dokumentasinya ya. Oke teman-teman, untuk sesi dokumentasi kita mulai ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, mungkin bisa ganti gaya lagi. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin bisa satu lagi ya teman-teman. Ini yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oh, untuk link absensi ada di kolom Zoom chat, kalau nggak di grup webinar ya teman-teman. Sorry Kak Iin, mungkin soal campaign bisa aku jelasin sekarang atau gimana? Oh, boleh Kak, boleh. Ya, mungkin operatornya bisa share screen-nya. Jadi teman-teman jangan leave dulu. Ini cuman bagi teman-teman yang sampai akhir aja, karena kan di flyer disebutkan ada reward berhadiah. Nah, karena dalam misi saya untuk melakukan komunikasi lingkungan yang berulang, jadi dalam komunikasi lingkungan itu ada istilah namanya komunikasi konvergensi, di mana komunikasi itu tidak bisa putus sepihak, di mana komunikasi itu tidak bisa stop di situ aja. Nah, nanti lewat campaign harapan saya lewat campaign ini bisa menyadarkan dan juga nge-influence teman-teman buat ikutan join untuk mengurangi sampah, mereduce, mereuse, merecycle, dan merepair sampah itu sendiri. Eh, Share screen-nya sudah di PPT yang tadi di akhir. Mohon untuk teman operator atau panitia bisa membantu ya. Oke, jadi sedikit ini tuh tentang campaign teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan ini tiga 3 hari. Jadi saya kasih waktu 3 hari untuk melakukan campaign dan campaignnya ini cukup sederhana sekali, teman-teman. Bikin snapgram. Nah ini di akhir, paling akhir. Oh, nggak ada. Coba dilihat linknya, Kak. Sebentar. Oke, coba aku aja yang share screen.
Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, nah ini how to join campaign-nya ini mudah banget teman-teman, dan ini dalam misi aku untuk biar teman-teman juga lebih bisa menginfluence orang, teman-teman bisa ngasih penjelasan ke orang lain kenapa sih kita harus kurangi sampah plastik. Caranya mudah, teman-teman cuman butuh nge-share gimana sih cara kalian, langkah kalian buat mengurangi sampah plastik. Contoh yang paling simpel aja yaitu bring your own reusable bag, bawa sendiri tas kamu gitu ya. Jangan, bukan yang plastik ya pastinya. Jadi langkah apapun teman-teman, mulai dari memilah sampah, masukin ke bank sampah, bisa juga ketika teman-teman ini nuker barang bekas kayak misal wadah skincare ke Sosiola, ke Watson, atau ke tempat yang bisa di waste change gitu. Nah, itu bisa dijadiin campaign-nya. Jadi hal-hal yang bisa atau aktivitas yang kalian lakukan untuk mengurangi dan mengolah sampah itu tadi. Jadi cari akun aja di Vanessa LNRH, terus ada di highlightnya ada di PSS. Nanti tap hingga ketemu template add yours ini ya, template ini add yours. Jadi nanti teman-teman bisa upload pakai template ini. Snapgramnya bisa foto, bisa video, terserah. Jadi sekreativitas teman-teman, dan akunnya jangan di private karena nanti aku nggak bisa lihat. Dan untuk rewardnya ini bagi 2 orang peserta terpilih, serta periode kampanyenya dari hari ini sampai tanggal 30. Jadi teman-teman, harapan saya bukan hanya untuk mengambil rewardnya aja, tapi teman-teman juga bisa belajar, oh ternyata orang lain, cara untuk mengurangi sampah dari orang lain itu beda-beda, dan itu semua adalah hal yang benar dan bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi harapan saya seperti itu untuk campaign ini, dan semoga teman-teman juga banyak ya yang ikut, karena biar teman-teman orang lain tahu gimana keseharian teman-teman, dan itu juga upaya untuk kita menyadarkan masyarakat agar lebih aware sama isu-isu lingkungan seperti itu. Ini nanti bisa di screenshot kalau mungkin lupa akunku, dan juga jangan lupa untuk feel free aja discuss dengan aku by DM. Gitu aja sih untuk Kak Iin, mungkin sudah dari campaignnya ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Fani. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, karena sesi penyampaian materi dan tanya jawab sharing kita hari ini sudah selesai, baik dengan narasumber